never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Johan Zarco mengalahkan Jack Miller dalam perebutan posisi teratas FP1 MotoGP Australia. Dalam sesi pertama itu, penampilan rider Honda menjanjikan, sedangkan Fabio Quartararo di luar top 10. Pembalap Pramac Racing Ducati Johan Zarco menunjukkan tajinya di saat-saat terakhir latihan bebas pertama, FP1, Grand Prix Australia di sirkuit Phillip Island, Jumat pagi, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Ia mencatatkan waktu lap 1 menit 30,368 detik. Torehan Zarco tersebut lebih cepat 0,091 detik atas rider Ducati Lenovo tim Jack Miller. Melengkapi top 3 ada Alex Marquez dari LCR Honda. Rider Suzuki X-Star Alex Rins menempati posisi keempat, diikuti Alex Espargaro di P5. Pembalap Aprilia Racing ini satu-satunya 3 favorit juara dunia MotoGP 2022 yang berhasil tembus 5 besar. Francesco Bagnaia hanya menyelesaikan FP1 di urutan ke-8, terpaut 0,7 detik dari Zarco, sedangkan pemimpin klasemen Fabio Quartararo lebih buruk, bintang Monster Energy Yamaha finish ke-12. Yang menjanjikan selama sesi latihan pertama di Phillip Island adalah duo Repsol Honda, Marc Marquez serta Pol Espargaro. Keduanya sempat memimpin sebelum menutup FP1 masing-masing di P7 dan P11. Espargaro membuat patokan waktu pada tahap awal FP1, yang berlangsung cerah, unggul 0,6 detik atas kakaknya Alex Espargaro. Ia kemudian meningkatkan torehannya. Tak lama berselang Fabio Quartararo mengambil alih setelah mencetak waktu lebih cepat 0,176 atas Miguel Oliveira yang naik ke P2. Namun, Pol Espargaro merespons dengan baik. Quartararo sempat mengalami momen pada awal sesi latihan di Phillip Island, di mana motornya sempat goyang saat melewati tikungan terakhir. Ia masih dapat mengendalikannya. Rookie VR46 Marco Bezzecchi melesat ke posisi teratas berkat torehannya, hanya 0,005 detik lebih cepat atas Quartararo. El Diablo lalu mampu memimpin usai membukukan waktu yang bagus. Setelah 25 menit FP1 berjalan, Marc Marquez berhasil mematahkan waktu Quartararo, dengan sekitar 0,1 detik lebih baik. Kecepatan Honda tampak menjanjikan di negeri kanguru. Marquez meningkatkannya, menjadi orang pertama yang berhasil menembus di bawah 1 menit 31 detik. Sementara itu, setelah melewatkan 4 balapan akibat cedera, Joan Mir akhirnya dapat lampu hijau untuk MotoGP Australia. Rider Suzuki X-Star ini juga membagi pandangannya soal pertarungan gelar 2022. Joan Mir kembali meramaikan MotoGP akhir pekan ini di sirkuit Phillip Island. Ini penampilan pertamanya sejak Aragon, di mana ia coba kembali tetapi terpaksa mundur usai FP3 karena rasa sakit pada cedera. Seperti diketahui, Mir mengalami kecelakaan parah dalam balapan GP Austria, Agustus lalu. Insiden itu menyebabkan pergelangan kaki kanannya cedera, merusak beberapa tendon di area tersebut. Alhasil, rider kebangsaan Spanyol tak bisa tampil dalam GP San Marino, di mana ia digantikan oleh Kazuki Watanabe. Selang 2 pekan, Mir kembali mengaspal di Aragon, tetapi hanya bertahan hingga sesi FP3. Ia memilih menarik diri karena rasa nyeri pada kaki kanan membuatnya sulit mengerem. Mir lagi-lagi harus absen dari GP Jepang serta Thailand, digantikan masing-masing oleh Takuya Suda dan Danilo Petrucci. Setelah melanjutkan pemulihan, juara dunia MotoGP 2020 dinyatakan fit untuk mengikuti GP Australia di sirkuit Phillip Island akhir pekan ini. Dalam kesempatan itu, ia pun bicara tentang persaingan gelar 2022. Pertarungan makin ramai karena dengan 3 balapan tersisa, Fabio Quartararo, Yamaha, sekarang hanya unggul 2 poin atas Francesco Bagnaia, Ducati, dan 20 angka dengan Alex Espargaro, Aprilia. Seperti Marc Marquez sebelumnya, Mir membagi analisis soal peluang 3 kandidat kuat juara tersebut. Sebagai peraih gelar 2 musim lalu, ia menilai situasinya masih dapat berubah cepat dan sulit ditebak.